Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, kami sungguh bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, dan kami percaya ketika Tuhan izinkan kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk terus belajar firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13. Demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui kepada keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua perikop yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam pasal 13. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 7 tentang bagaimana bersikap terhadap pemerintah.
Yang kedua, ayat 8 sampai 14 tentang pentingnya hidup dalam terang Kristus menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Pada bagian pertama, Rasul Paulus melihat situasi yang tidak menguntungkan bagi umat Tuhan dan penyebaran pemberitaan Injil saat itu, jika mereka terus melawan pemerintah. Karena itu, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan? Rasul Paulus menasihatkan untuk tunduk dan menghormati pemerintahan yang ada. Bukan dalam arti tidak berbuat apa-apa, melainkan sikap tunduk dan menghormati itu sebagai langkah iman, karena pemerintahan ada itu juga campur tangan Allah. Dalam hal ini, Rasul Paulus menegaskan dan menekankan bahwa pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah sebagai hamba Allah. Artinya, pemerintah yang melakukan kehendak Allah. Karena itu, sikap yang perlu dilakukan dalam rangka tunduk dan hormat, yaitu dengan berbuat baik dan membayar pajak. Sebagai catatan, tentu sikap tunduk dan hormat tidak menghilangkan sikap kritis, apalagi jika pemerintah tidak menempatkan diri sebagai hamba Allah, yaitu yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena itu Rasul Paulus di ayat 7 menutup dengan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita hidup bersama di tengah masyarakat. Umat diminta untuk menjaga sikap dalam terang Kristus. Di antaranya disebutkan dalam ayat 8-9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa sikap tersebut sangat penting? Karena Rasul Paulus menegaskan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, dan itu waktunya segera. Oleh karena itu, setiap umat diminta untuk siap sedia dengan sikap hidup yang baik dan benar. Dari dua perikop ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, bangsa yang kita kasihi, bangsa yang Tuhan anugerahkan, supaya pemerintahan bangsa kita sungguh-sungguh menempatkan diri sebagai hamba Allah, sehingga mampu menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Lalu yang kedua, mari kita juga terus menjaga hidup kita. Bagaimana hidup kita jalani dengan bersikap baik dan benar dimanapun dan kapanpun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami, bagaimana kami harus menjalani hari-hari bersama dengan orang lain, bersama dengan masyarakat yang ada, baik secara masyarakat tingkat lokal sampai secara umum di tingkat kebangsaan. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.